Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Setelah mendengarkan cerita Sunegawaichi, wajah Kimura Musashi tiba-tiba tenggelam dan menjadi serius. Seniman bela diri kerajaan naga itu melakukan kesalahan, dan akhirnya membunuh seseorang dalam kemarahan. Heng Chuan buru-buru mengangguk dan berkata, semuanya benar. Apa yang dia katakan tidak menyimpang dari kenyataan. Kecuali insiden di mana Gao Muji mengirim orang untuk membunuh Lu Yun, selama dia mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dilakukan Lu Yun di ring tinju bawah tanah, itu sudah cukup untuk menghukumnya. Tidak perlu menambahkan minyak atau cuka sama sekali. Tamat. Heng Chuan Yi menambahkan kalimat lain, Tuan Kimura, seniman bela diri dari kerajaan naga itu berani mengaku sebagai Raja Surga, sungguh berani. Yang dia maksud dengan mengatakan ini hanyalah untuk memberitahu Kimura Musashi bahwa tidak perlu melihat wajah Istana Tenshin, karena seniman bela diri kerajaan naga telah menyinggung Istana Tenshin. Bahkan jika dia dieksekusi di tempat, Tian Zidian hanya akan mengatakan bahwa itu dilakukan dengan baik. Heng Chuan Yi sekarang memiliki dua identitas, satu adalah murid Tuan Tang dan penggemar pengobatan Tiongkok, dan yang lainnya adalah wakil presiden masyarakat Yoshikawa. Ketika ada konflik kepentingan antara kedua identitas ini, dia pasti akan memilih yang terakhir. Ini seperti yang satu adalah hobi dan yang lainnya adalah pekerjaan. Kebanyakan orang harus memilih untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Lu Yun adalah seorang dokter ajaib dan teman Tuan Tang. Sangat disayangkan dia meninggal, tetapi keadaan telah mencapai titik ini dan tidak dapat diubah. Pilihan Heng Chuan Yi adalah menghukum Lu Yun meskipun dia menyinggung gurunya. Ini adalah ide Heng Chuan Yi. Namun, ketika dia mengatakan ini, dia tidak menyadari bahwa wajah Kimura Musashi berubah drastis dan berteriak, dia bilang dia Raja Tenshin. Heng Chuan mengangguk dan berkata, apakah Tuan Kimura juga menganggap pria itu pengecut? Saya pikir kamu adalah pengecut. Kimura Musashi tiba-tiba berteriak keras, yang mengejutkan Heng Chuan. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan berkata, Tuan Kimura, saya yakin orang itu pasti bukan Raja Tenshin. Heng Chuan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Pemimpin aliansi ninja terlalu agresif. Pihak lain mengatakan bahwa dia adalah Raja Tianzhen. Tampaknya pemimpin aliansi ninja yang baru diangkat ditakuti oleh Raja Tianhan, jadi sebaiknya dia menjadi lebih berani dalam menjabat. Bagaimana kamu menentukan bahwa dia bukan? Kata Kimura Musashi sambil mencibir. Saya telah membaca laporan media bahwa Lu Yun memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang berbeda dari Raja Tianzhen. Heng Chuan Yi berkata dengan sombong, tapi ketika dia menyebut nama, Lu Yun, jawabannya sudah terungkap. Hati Kimura Musashi bergetar hebat. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa nama asli Raja Tianzhen adalah Lu Yun? Dasar jalang buta, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kenapa kamu tidak membimbingku? Kata Kimura Musashi dengan marah. Dia dapat menyimpulkan bahwa Heng Chuan Yi pasti menyembunyikan sesuatu, karena sangat mustahil bagi Raja Tianzhen untuk membunuh seseorang karena marah karena masalah sepele seperti itu. Namun ia tidak tega menanyakan secara detail. Kimura Musashi hanya ingin segera bergegas ke lokasi kejadian untuk melihat apa yang terjadi. Heng Chuan Yi tidak tahu mengapa pemimpin aliansi ninja tiba-tiba kehilangan kesabaran, jadi dia harus memimpin dengan diam-diam dan dengan cepat bergegas ke ring tinju bawah tanah. Pada saat ini, suasana di ring tinju bawah tanah masih mencemaskan. Gao Muji tidak mudah menyerah. Ishihara Yamawa tidak bisa meletakkan pistolnya begitu saja, jadi dia hanya bisa terjebak di jalan buntu, tapi dia merasa sedikit aneh di hatinya, kenapa Raja Tenshin belum mengambil tindakan. Lu Yun sangat santai dan bahkan bercanda, Presiden Takagi, Anda bisa menembak atau menyimpan senjatanya. Betapa melelahkannya memegangnya seperti ini. Gao Muji tetap acuh tak acuh. Matanya tertuju pada Lu Yun, dan wajahnya yang menyeramkan penuh dengan ekspresi yang menyimpang. Bagaimana dia bisa rela meletakkan pistolnya? Jika dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Lu Yun, Ishihara Sanhe pasti akan melindungi Lu Yun, membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya. Tapi jika senjatanya ditembakkan sekarang, Ishihara Yama dan pistol di tangannya tidak akan menjadi vegetarian. Gao Muji bingung, tapi Lu Yun terus mengoceh, seolah dia tidak terlibat. Presiden Takagi, apakah Anda tidak penasaran bagaimana saya bisa lolos dari kedua orang Anda? Lu Yun berbicara perlahan, seolah dia sengaja mengulur waktu. Baru setelah suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa, suasana aneh itu pecah. Semua orang melihat ke arah asal langkah kaki itu, dan ekspresi mereka berubah. Ternyata itu adalah Kimura Musashi, pemimpin baru aliansi ninja. Namun, ketika Lu Yun melihat orang itu datang, dia sangat kecewa. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sial, kupikir ada ikan besar, tapi aku tidak menyangka itu kamu. Tentu saja Lu Yun kecewa. Ketika saya melihat Heng Chuan berlari mencari bala bantuan sebelumnya, saya pikir dia akan memanggil karakter yang kuat, seperti semacam keluarga bijak, tetapi pada akhirnya, Kimura Musashi yang datang. Waktu yang begitu lama terbuang sia-sia. Setelah Kimura Musashi masuk, dia segera membereskan situasinya. Tatapan Lu Yun tertuju padanya, dan saat mata mereka bertemu, Kimura Musashi gemetar. Bentuk tubuh dan penampilan Lu Yun telah berubah, tapi Kimura Musashi tidak akan pernah melupakan tatapan matanya itu.
Itu memang Raja Tianzhen. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kenapa kamu tidak segera meletakkan senjatanya? Kimura Musashi berteriak, berjalan langsung ke arah Lu Yun, dan berkata dengan hormat, Tuan Lu, Anda baik-baik saja. Bagaimana mainan anak-anak seperti ini bisa mengancamku, secara sadar? Lu Yun meliriknya dan berkata dengan marah. Kimura Musashi menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu dan berkata, benar. Apalagi pistol kecil ini, meskipun pesawat dan meriam datang, mereka tidak dapat mengancam Tuan Lu. Adegan seperti itu, semua orang yang hadir di klub Yoshikawa tercengang. Pemimpin Liga Ninja sangat menghormati Lu Yun. Dia juga mengatakan bahwa pesawat dan artileri yang datang tidak dapat mengancamnya. Mungkinkah Lu Yun benar-benar Raja Surga? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang aku adalah Raja Surga, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Siapa yang bisa menyalahkanku? Sementara semua orang di pertemuan Yoshikawa tercengang, suara Lu Yun tiba-tiba terdengar, dan matanya menatap Kimura Musashi dan tertuju pada Takagi Yoshi. Gao Muji tercengang. Presiden Takagi, sepertinya saya telah meminta Heng Chuan untuk memberi tahu Anda bahwa saya terlalu malas dan meremehkan untuk mengurus pertandingan tinju bawah tanah Anda dan omong kosong lainnya. Apakah menurut Anda saya bercanda? Lu Yun mencibir. Tubuh Gao Muji terguncang. Tentu saja saya mengerti maksud Lu Yun. Kata-kata yang diucapkan oleh Raja Tianzhen yang bermartabat lebih efektif daripada jaminan apapun. Yang menggelikan adalah Gao Muji sebenarnya ingin memaksanya untuk menandatangani jaminan tersebut. Dia bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bukankah ini bermain api dan membakar diri sendiri? Gao Muji tahu ini sudah terlambat, matanya tiba-tiba menjadi gila, dan dia meraung, Raja Tianzhen. Saya tidak percaya Anda adalah Raja Tianzhen, saya akan membuat Anda membayarnya dengan nyawa Anda. Ledakan. Peluru keluar dari ruangan, mengeluarkan peluit yang menusuk, berputar dengan kecepatan tinggi dan menembak ke arah Lu Yun. Semua orang langsung kaget, jelas mereka tidak menyangka kalau Gao Muji akan begitu gila dan berani menembak meski mereka tahu pihak lain adalah Raja Tianzhen. Ini benar-benar kehilangan akal sehat. Saat peluru ditembakkan, mata Lu Yun tiba-tiba membeku. Di hadapannya, peluru yang berputar berkecepatan tinggi menjadi sangat lambat. Salah satu yang terbaik. Engah. Pelurunya menembus dahi Gao Muji. Ini adalah proses yang sangat singkat. Di mata semua orang, Gao Muji seolah-olah menembak dirinya sendiri hingga mati, tetapi moncong pistolnya diarahkan ke arah Lu Yun. Pada saat ini, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa menakutkannya Raja Tianzhen yang legendaris. Terjadi keheningan. Setelah beberapa saat, Kimura Musashi berkata dengan marah, pertemuan Yoshikawa, sungguh anjing yang pemberani. Takagi Yoshi adalah presiden asosiasi Yoshikawa. Sekarang setelah dia meninggal, Kimura Musashi tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada geng. Tuan Lu, selama Anda memberi perintah, saya jamin mulai hari ini, tidak akan ada lagi organisasi bawah tanah seperti masyarakat Yoshikawa di Jepang. Begitu Kimura Musashi mengucapkan kata-kata ini, semua anggota asosiasi Yoshikawa berlutut ketakutan, kaki mereka gemetar seperti sekam, tidak mampu menopang tubuh mereka sama sekali. Ada begitu banyak kebencian di hati saya. Sialan Gao Muji, kamu tidak ingin hidup lagi, kenapa kamu menyeret kami ke dalam ini? Saya adalah leluhur Anda selama 8 kehidupan. Dengan hidup dan mati yang dipertaruhkan, bagaimana mereka bisa mengingat Gao Muji, presiden yang sudah meninggal, dan yang ada hanya kebencian di hati mereka? Ishihara Sanhe sangat gembira saat melihat ini. Bukankah pemandangan ini persis seperti yang ingin dia lihat? Sejak Takagi Yoshi curiga terhadap Lu Yun, Ishihara Yamawa secara kasar menebak bahwa Takagi Yoshi tidak akan berakhir dengan baik. Seseorang yang sifatnya curiga kemungkinan besar pada akhirnya akan dikalahkan oleh kecurigaannya. Inilah yang terjadi pada Takagi Yoshi. Tuan Lu. Heng Chuan berlutut dan merangkak ke kaki Lu Yun, memohon belas kasihan dan berkata, Tuan Lu, semua yang terjadi sebelumnya adalah karena ketidaktahuan kami. Demi guru, mohon berbaik hati dan murah hati. Sekarang dia hanya bisa mengeluarkan Tuan Tang dalam upaya untuk mendapatkan pengampunan Lu Yun. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia berkata kepada Kimura Musashi, apakah klub Yoshikawa akan ada di masa depan atau tidak ada hubungannya denganku. Aku membunuh Takagi Yoshi karena dia mengirim seseorang untuk membunuhku terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia melirik tubuh Takagi Shinichi yang sudah dingin. Adapun anak laki-laki itu, dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong dan menganiaya wanitaku, jadi dia pantas mati. Hati Kimura Musashi bergetar. Katakan saja Raja Tianzhen tidak akan membunuh orang tanpa alasan, seperti yang diharapkan, ayah dan anak tidak tahu apakah harus hidup atau mati terlebih dahulu. Ekspresi Kimura Musashi dingin, dan dia tiba-tiba menendang Heng Chuan ke tanah dan berteriak, jelas kamu yang melakukan kesalahan lebih dulu, mengapa kamu menganggapnya di luar konteks? Tuan Kimura, saya tahu saya salah. Heng Chuan Yi berguling-guling di tempat, malu dan memohon, tetapi Kimura Musashi khawatir Lu Yun tidak akan puas, matanya dingin, dan dia siap menghabisi Heng Chuan Yi. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, tiba-tiba saya punya ide yang lebih baik.
Kimura Musashi menyerah dan memandang Lu Yundun dengan hormat, Tuan Lu, tolong bicara. Semua orang di masyarakat Yoshikawa berlutut di tanah, rambut mereka langsung berdiri, dan hati mereka gemetar ketakutan, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Raja Tianzhen saat ini dapat menentukan hidup atau mati mereka. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Yun, saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak tertarik dengan geng Anda di Kerajaan Timur, tetapi jika Anda dapat mengubah geng Anda menjadi Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Kerajaan Naga, mungkin ada banyak potensi. Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Mata semua orang tiba-tiba membelalak, dan mereka merasakan perasaan aneh di hati mereka. Mereka adalah organisasi geng. Jika menjadi Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok, apakah di masa depan akan diiklankan seperti ini, Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo, dan bos geng telah setuju untuk menggunakannya. Heng Chuan tertegun sejenak, lalu buru-buru bersujud dengan rasa terima kasih dan berkata, terima kasih Tuan Lu karena tidak membunuh saya. Mulai sekarang, Asosiasi Jichuan kami akan berganti nama menjadi Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Yun inilah yang memberinya kesempatan untuk hidup, dan karena dia adalah penggemar pengobatan tradisional Tiongkok, permintaan ini tidak berlebihan sama sekali. Lu Yun tersenyum penuh arti dan berkata, karena Anda setuju, peraturan geng Anda perlu diubah di masa depan. Aturan pertama untuk bergabung dengan klub adalah membiasakan diri dengan 4 pengobatan klasik Tiongkok dan membacanya dalam bahasa Mandarin. Semua orang tercengang. Jika Anda mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Anda tidak memiliki budaya di masa depan dan bahkan tidak bisa menjadi gangster jalanan? Untuk mengenal 4 pengobatan tradisional Tiongkok klasik, apakah Anda perlu belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu? Jika Anda memiliki tingkat pendidikan seperti ini, bukankah menyenangkan mendapatkan pekerjaan yang serius? Ambang batas untuk menjadi seorang gangster sangat tinggi akhir-akhir ini. Hati semua orang meratap, tapi beraninya mereka keberatan. Dalam situasi saat ini, beruntung bisa menyelamatkan nyawa mereka. Heng Chuanyi langsung setuju, Tuan Lu, jangan khawatir, Jichuan akan merekrut orang di masa depan. Kriteria pertama adalah memahami 4 pengobatan klasik Tiongkok, dan akan ada 1 hari tersisa setiap minggu untuk mengatur semuanya karyawan untuk mempelajari budaya pengobatan tradisional Tiongkok di Longguo. Yah, itu saja. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Yoshikawa, tidak, ini Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Salah bicara, Tuan Lu, harap tenang. Heng Chuan segera mengoreksinya. Lu Yun mengangguk puas, kamu bisa mengajariku. Cara Lu Yun menangani pertemuan Yoshikawa membuat semua orang tercengang. Mengapa Raja Kehancuran Surgawi yang dirumorkan ini tidak memainkan kartunya sesuai dengan rutinitasnya? Ishihara Yamawa sedikit kecewa, dia mengira Lu Yunhui akan memberikan pukulan berat pada Yoshikawa Hui, tapi dia tidak menyangka Yoshikawa Hui akan mengganti namanya begitu saja. Ini jelas merupakan organisasi bawah tanah, tetapi tiba-tiba menjadi duta propaganda pengobatan tradisional Tiongkok Longguo. Saat Ishihara Kazumasa sedang frustasi, Lu Yun tiba-tiba berkata, Tuan Ishihara, sepertinya Anda kecewa. Ekspresi si Yuan Shanhe tiba-tiba berubah, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Keputusan apapun yang dibuat oleh Tuan Lu adalah benar. Saya tidak berani berpendapat. Tentu saja dia tidak berani berpendapat. Lu Yun tersenyum dan berkata sambil bercanda, sebenarnya, saya punya saran lain. Yang terbaik adalah mengganti nama asosiasi Sanhe Anda. Sanhe Hui juga mengganti namanya. Ishihara Sanhe tertegun sejenak, tidak memahami apa yang ada dalam pikiran Lu Yun, dan bertanya dengan cemas, menurut Tuan Lu, kita harus mengganti nama apa? Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kita menyebutnya Komite Pengawas Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo? Di samping itu, ke depannya, Anda tidak boleh mengadakan pertandingan tinju bawah tanah. Jika ada konflik, berkompetisi saja dalam mendiktekan 4 pengobatan tradisional Tiongkok klasik. Kita berada di era apa? Ada begitu banyak perkelahian dan pembunuhan. Kita menggunakan budaya untuk berkomunikasi dan bersaing satu sama lain. Apakah kita tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi? Tentu saja, ini hanya saran pribadi saya, dan Tuan Ishihara tidak boleh menerimanya. Bahkan jika Tuan Ishihara tidak mengadopsinya, aku pasti tidak akan menyalahkanmu. Yakinlah dan ikuti kata hatimu sendiri. Petik 2. Lu Yun berkata dengan nada tenang, tapi ketika si Yuan Shanhe mendengarnya, dia berkeringat dingin. Terutama kata-kata terakhir Lu Yun. Kalau tidak disalahkan ya jangan salahkan. Kenapa harus ditegaskan berulang kali? Dengan berulang kali menekankannya, bukankah maksud Anda berubah? Jadi, apakah Anda menyalahkannya? Jantung Ishihara Sanhe hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan dia merasa semakin tidak nyaman. Namun, dia juga menangkap kata kuncinya dan bertanya, Komite Pengawas Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo yang baru saja disebutkan oleh Tuan Lu, jika saya memahaminya dengan benar, apakah kita harus mengawasi masyarakat Jichuan? Perkumpulan Yoshikawa berganti nama menjadi Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo, dan Perkumpulan Sanhe berganti nama menjadi Komite Pengawas.
Bukankah makna terdalamnya berarti perkumpulan Sanhe mereka lebih tinggi tingkatnya dari perkumpulan Yoshikawa? Bukankah ini hanya menggabungkan masyarakat Yoshikawa dengan nama masyarakat Yamawa? Hanya saja kedua pihak berganti nama. Lu Yun mengangguk dan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Ishihara Sanhe langsung gembira dan berkata, semuanya akan diatur oleh Tuan Lu. Mulai sekarang, perkumpulan Sanhe kita akan berganti nama menjadi Komite Pengawas Asosiasi Promosi Budaya Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo, atau disingkat Komite Pengawas Propaganda Pusat. Petik 2. Lu Yun meliriknya dengan heran dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa bahasa Mandarin Tuan Ishihara bagus, tapi dia bahkan menemukan singkatannya. Sungguh menakjubkan. Haha, terima kasih, Tuan Lu. Bahasa Mandarin adalah tren di masa depan. Anda tidak dapat melakukannya jika tidak mempelajarinya dengan baik. Lu Yun memandang Heng Chuan Yi dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Heng Chuan, Tuan Ishihara telah menyetujui saran saya. Apakah Anda setuju? Jangan memaksakannya. Jika Anda punya ide, angkat bicara. Petik 2, petik 2. Aduh, terjadi lagi. Wajah Heng Chuan menjadi gelap. Bahkan jika dia memiliki keengganan di hatinya, apakah dia berani mengatakannya? Dia hanya bisa mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, semuanya tergantung pada kebijaksanaan Tuan Lu. Mengapa kamu mengatakan ini adalah pengaturanku? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baru saja memberi saran. Seolah-olah aku mengancammu. Lu Yun berkata dengan sangat tidak senang. Heng Chuan panik dan berkata, saya tidak berani. Apakah aku pernah mengancammu? Ancaman sudah berlalu. Tidak ada ancaman, tidak ada ancaman. Menurut saya saran yang dikemukakan oleh Tuan Lu sangat bagus, dan saya pasti akan mengadopsinya secara aktif. Heng Chuan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak sengaja mengatakan apa yang sebenarnya dia maksud, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Lu Yun akhirnya menunjukkan senyuman puas di wajahnya dan berkata, sebenarnya perkumpulan kalian diawasi secara nama, tapi sekarang kami memperhatikan keadilan, dan kalian juga bisa saling mengawasi secara bergantian. Jika Anda menemukan di masa depan bahwa Komite Pengawasan Propaganda Pusat Tuan Ishihara tidak mematuhi aturan, atau tidak mempelajari budaya pengobatan tradisional Tiongkok di Long Country, Anda dapat mengumpulkan bukti dan menyerahkannya ke. Mata Lu Yun berputar-putar, dan akhirnya tertuju pada Kimura Musashi, dan berkata, kamu bisa menyerahkan buktinya kepada Liga Ninja. Saya yakin Liga Ninja akan membuat keputusan yang adil. Kimura Musashi tersenyum pahit dan berkata, Tuan Lu telah mempercayakan kepadanya tugas yang begitu penting, dan Kimura pasti akan memenuhi harapannya. Liga Ninja adalah organisasi pembudidaya seni bela diri. Di masa lalu, tidak ada cara untuk menghadapi geng bawah tanah seperti itu, tetapi sekarang Lu Yun berkata demikian, Kimura Musashi hanya bisa melakukannya. Tampaknya tim ninja khusus harus dibentuk untuk menangani masalah ini di masa depan. Hei, Dewa Jahat Raja Tianzhen benar-benar mampu menyiksa orang. Semua orang di klub Yoshikawa merasa tidak terlalu nyaman setelah mendengar bahwa mereka dapat mengawasi satu sama lain, dan mereka sangat berterima kasih kepada Lu Yun. Lu Yun merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan baik yang besar. Betapa indahnya hidup damai di masa damai. Belajarlah dari negeri naga kita yang makmur, demokratis, beradab, harmonis, bebas, setara, adil, supremasi hukum, patriotik, berdedikasi, jujur, dan bersahabat. Untuk periode waktu berikutnya, Lu Yun tinggal di Aula Huichun dan terus mengajari Tuan Tang teknik akupunkturnya yang aneh. Hingga datang kabar dari Xiong Chuan Kangtai bahwa ayahnya Xiong Chuan Ren telah kembali, dan Xiao Che pun kembali bersamanya. Xiao Che, cahaya dingin muncul di mata Lu Yun. Pengkhianat kerajaan naga ini telah menjaganya selama hampir sebulan, dan akhirnya tiba waktunya untuk mengambil keputusan. Keluarga Ogawa, Yukawa Kota sudah menceritakan segalanya tentang Raja Tenshin. Xiong Chuan Ren adalah seorang lelaki tua kurus, meski usianya lebih tua, namun matanya tetap tajam dan masih memiliki arogansi masa lalu. Dengarkan kata-katanya, dia menyeringai dan mendengus dingin, lalu menoleh ke pria di sebelahnya dan berkata, Tuan Xiao, bagaimana menurut Anda? Orang di sebelahnya adalah Xiao Che. Ada beberapa kerutan lagi di wajahnya, tetapi auranya jauh melampaui sebelumnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Haha, Raja Tianyan, aku telah mengharapkan ini, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Aku, Xiao Che, bukan lagi Xiao Che seperti sebelumnya. Bahkan jika 100 Raja Tianyan datang, aku akan tetap membunuh mereka tanpa gagal. Bahkan jika dia tidak datang kepadaku, aku pasti akan melawan kerajaan naga dan menghancurkan istana Tianzan. Petik 2. Xiao Che menggenggam tangannya, dan kekuatan abadi yang melonjak meraung, membuat momentumnya melonjak. Setiap rambut tampak berubah menjadi pisau tajam, melampiaskan niat membunuhnya yang mengerikan. Bahkan Xiong Chuan Ren, yang juga merupakan murid Dewa Abadi, sedikit mengubah ekspresinya. Xiong Chuan Ren menjadi murid abadi beberapa dekade sebelumnya. Menurut budidaya ortodoks, dia memulainya lebih awal dan menghabiskan waktu yang lama, dan kekuatannya pasti lebih kuat dari Xiao Che. Namun hal ini tidak terjadi. Warisan abadi berbeda dengan budidaya biasa.
Secara umum budidaya adalah proses bertahap hari demi hari, tetapi dalam warisan abadi, seseorang secara langsung memperoleh kekuatan abadi setelah melewati penilaian abadi. Dengan kata lain, pemasukan kekuatan abadi. Karena ini adalah infus, secara alami tidak ada proses kultivasi. Itu semua tergantung pada fisik individu. Mereka yang memiliki ketahanan fisik lebih kuat akan memperoleh kekuatan abadi yang lebih besar. Xiao Ce adalah seorang kultivator seni bela diri, dan jika dia dapat mencapai posisi pemimpin aliansi bela diri, kebugaran fisiknya pasti tidak akan buruk. Bahkan ular putih abadi besar pun terkejut saat melihatnya dan berkata bahwa dia akan menjadi muridnya yang paling memuaskan. Kekuatan abadi yang akhirnya dialami Xiao Ce hampir 2 kali lipat dari Xiong Chuanren. Dengan kata lain, Xiao Ce mencapai langit dalam satu langkah, dan kekuatannya langsung melampaui kekuatan Xiong Chuanren. Xiong Chuanren menjadi tenang dan berkata perlahan, Jun Xiao, sekarang kamu adalah murid yang abadi, kamu tidak perlu memperhatikan istana Tianzan sama sekali. Namun, kamu memiliki permusuhan pribadi dengan Raja Tianzan, jadi aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Murid abadi adalah makhluk yang berada di atas dunia sekuler. Ketika kuil Tianzan berada di puncaknya, Xiong Chuanren bahkan tidak mau melihatnya. Dia meremehkan. Xiao Ce berbeda. Ayahnya Xiao Wuhai meninggal di tangan Lu Yun, jadi balas dendam ini harus dibalas. Tidak hanya ingin membalas dendam pada Lu Yun, Xiao Ce juga berencana untuk menghancurkan kuil Tianzan yang diciptakan sendiri oleh Lu Yun, agar Lu Yun bisa merasakan perasaan putus asa. Tentu saja, Xiong Chuanren tidak akan menghentikannya, dia hanya mencibir di dalam hatinya. Raja Tianxing yang sombong itu tidak akan pernah membayangkan dalam mimpinya kekuatan mengerikan macam apa yang akan dia hadapi. Yang lebih konyol lagi adalah Raja Tianzan justru berani datang ke rumahnya untuk mencari kematian. Xiong Chuanren berharap dia bisa membuka pintu dan menyambut masuknya Raja Tianzan, menjadikan tempat ini sebagai tempat pemakamannya. Xionggawa Kota ragu-ragu di samping. Melihat mereka berdua bertingkah seperti ini, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, metode Raja Tenzin aneh dan tidak sesederhana yang kita duga. Lu Yun menanamkan jejak jiwa di benaknya, dia ingin berbicara berkali-kali, tapi sepertinya itu tabu. Setiap kali dia ingin berbicara, kepalanya sakit. Sama seperti Anda tidak bisa memberitahu orang lain bahwa ada bom di kepalanya, bom itu akan meledak kapan saja begitu rahasianya terungkap. Jadi Yukawa Kota hanya bisa mengingatkannya bahwa Raja Tenzin tidak sesederhana yang dibayangkan. Xiao Ce meliriknya dan mencibir, itu karena kamu tidak berguna. Kamu tidak memiliki kekuatan abadi. Mengandalkan pedang samurai saja tidak ada gunanya. Dia berbicara tanpa sopan santun. Wajah Xiong Chuan Kota memerah karena menahan emosinya, tapi dia tidak berani membantah. Xiong Chuanren juga sepertinya tidak mendengar. Xiao Jun, apakah kamu masih harus melakukan apa yang kamu janjikan sebelumnya? Xiong Chuanren tiba-tiba bertanya. Tentu saja, aku, Xiao Ce, bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Aku bisa mendapatkan kekuatan abadi ini hanya karena rekomendasi dari kakak senior Xiong Chuan. Sekarang kita berasal dari sekte yang sama, tidak ada salahnya bergabung keluarga Xiong Chuan. Ketika Xiong Chuanren setuju untuk membawa Xiao Ce menemui ular putih abadi, dia juga menyebutkan syaratnya. Jika berhasil, Xiao Ce harus bergabung dengan keluarga Xiong Chuan. Ini adalah kondisi verbal. Setelah perjalanan ke Gua Abadi, kekuatan Xiao Ce meningkat drastis. Dengan kata lain, Xiao Ce tetap bersedia mematuhi perjanjian ini. Setelah menerima jawaban tegas dari Xiao Ce, Xiong Chuanren sangat gembira. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu tolong Tuan Xiao pindah ke kuil Haosan, dan kami akan segera mengadakan upacara inisiasi. Kemudian, Ougawa Jin memberi tahu Ougawa Kota, pergi dan panggil semua anggota keluarga ke kuil Haosan. Ada sesuatu yang besar yang ingin saya umumkan. Jernih, Yukawa Kota dengan cepat menurutinya, tapi suasana hatinya sangat tidak nyaman. Saya merasa hari ini tidak akan damai. Dia telah memberi tahu Raja Tianzan tentang kembalinya Xiong Chuanren dan Xiao Ce. Dengan karakter Raja Tianzan, dia pasti akan menimbulkan masalah hari ini. Hal ini tidak bisa disalahkan pada Ougawa Yasuta karena menjadi pengkhianat. Nyawanya ada di tangan Raja Tenzin, jadi wajar saja dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dan, baru saja, ayahnya, Xiong Chuanren, dan Xiao Ce sendiri berkata bahwa mereka tidak takut pada Raja Tianzan, dan bahkan berharap Raja Tianzan datang untuk mencari kematian. Ogawa Kota segera merasa nyaman. Tidak lama kemudian, semua anggota keluarga Xiong Chuan berkumpul di depan kuil Haosan, berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Di dalam kuil, di posisi tengah, ada patung seputih salju yang diabadikan di sekitar pilar. Cahayanya bersinar. Di antara mata segitiga, pupilnya berwarna hijau. Di bawah patung batu ular putih abadi besar, terdapat loh yang diukir dengan mendiang nenek moyang keluarga Xiong Chuan. Xiao Ce berlutut di depan patung batu dan tablet, dengan tangan di paha atas, menundukkan kepalanya dan bersumpah, meskipun aku, Xiao Ce, lahir di kerajaan naga, aku mendambakan timur dengan sepenuh hatiku. Hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan keluarga Xiong Chuan. Saya berharap semua leluhur saya kasihanilah, bersihkan darah busuk di tubuh saya, dan beri saya kehidupan baru.
Dia pertama kali mengatakannya dalam bahasa Cina, dan kemudian mengubahnya ke bahasa kerajaan Oriental, yang berarti meninggalkan masa lalu dan berintegrasi ke dalam kehidupan baru. Xiongquan Ren berkata dengan wajah serius, Xiao Ce, di bawah perintah nenek moyang keluarga Xiongquan, aku memberimu gelar abadi, Xiongquan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota keluarga Xiongquan kami. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Langkah terakhir dari upacara inisiasi sedang berlangsung. Xiao Ce hendak mengatakan ya ketika tiba-tiba terdengar suara sarkastik. Kamu mengabaikan leluhur kerajaan nagamu dan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara sekunder seperti itu. Xiao Ce, kuburan 18 generasi leluhurmu akan diledakkan olehmu. Suara ini sangat familiar. Mata Xiao Ce tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Raja Tianzhen. Kebencian karena membunuh ayahku tidak bisa didamaikan. Dia berdiri tiba-tiba. Bola matanya dengan cepat menjadi merah, menatap tajam ke sosok yang perlahan mendekat di kejauhan. Itu adalah Lu Yun. Lu Yun tidak menggunakan teknik mengubah bentuk, tetapi muncul dengan wajah aslinya, sehingga semua orang yang hadir langsung mengenalinya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kecuali beberapa, kebanyakan orang masih belum mengetahui tujuan kedatangan Raja Tianzhen ke sini. Tetapi, jelas sekali orang yang datang ke sini tidak baik hati. Raja Tianzhen, kamu sangat berani. Tahukah kamu di mana tempat ini sehingga manusia fana sepertimu bisa menginjakkan kaki? Seorang anggota inti keluarga Xiongquan segera berdiri, berjalan mendekat dan menegur dengan keras. Bentak, Lu Yun tidak banyak bicara, dan menamparnya dengan tangan yang sangat mendominasi. Dalam sekejap, dia melihat anggota inti keluarga Xiongquan terhuyung dan berguling. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Memiliki gelar keluarga abadi, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu abadi? Aku manusia fana, tapi aku tetap menamparmu. Beraninya kamu menolak menerimanya. Lu Yun mencibir, sangat arogan. Hal ini membuat semua orang di keluarga Xiongquan marah. Mereka berdiri satu demi satu dan menatap Lu Yun dengan mata penuh semangat, mata mereka dipenuhi api amarah. Kapan keluarga immortal mereka terprovokasi seperti ini? Xionggawa Kota tahu betapa menakutkannya Lu Yun, jadi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi anggota keluarga yang lain berdiri, jadi dia juga berdiri dan pamer. Semuanya, mundur. Pada saat ini, suara dingin Xiongquan Ren tiba-tiba terdengar. Matanya tenang, dia menatap Lu Yun dan berkata, Raja Tianzhen, saya telah lama mendengar reputasi dominan Anda. Saya telah mengagumi Anda sejak lama. Ya, Lu Yun tersenyum dan berkata, karena kamu telah mendengar reputasiku, mengapa kamu tidak berlutut di depanku dan memanggilku kakek? Lancang, semua orang di keluarga Xiongquan berteriak dengan marah. Mata Xiongquan Ren sedikit dingin, dan dia menoleh ke arah Xiao Ce dan berkata, aku serahkan hal bodoh ini padamu. Tidak perlu diingatkan, Xiao Ce sudah berjalan menuju Lu Yun dengan ekspresi kebencian di wajahnya dan tatapan sinis di matanya, Raja Tianzhen, apakah kamu berinisiatif datang ke pintu untukku atau untuk ordo tertinggi? Aliansi bela diri di tanganku. Token yang benar-benar hitam muncul di tangan Xiao Ce. Lu Yun berkata perlahan, semuanya, saya ingin mengambil kembali perintah aliansi bela diri tertinggi, saya juga ingin mengambil kembali hidup Anda, dan saya juga ingin mengambil kembali peninggalan budaya yang Anda berikan kepada Xiongquan Ren. Singkatnya, saya ingin semuanya. Petik 2. Haha, Raja Tianzhen, kamu terlalu serakah. Xiao Ce tiba-tiba menunjukkan cibiran yang aneh, meremas orde tertinggi aliansi bela diri dengan telapak tangannya dan membuat beberapa retakan dengan sekali klik, lalu melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat mengambil apapun kembali. Anda bahkan harus memberikan hidup Anda sendiri sebagai pengorbanan kepada guru abadi saya. Xiao Ce tersenyum galak, membalikkan kakinya sedikit, dan sepenuhnya menginjak orde tertinggi aliansi bela diri yang hancur ke dalam lumpur. Ini menginjak-injak martabat Liga Wu. Mata Lu Yun sedikit dingin, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ce, kamu sudah membengkak. Aku pasti akan menginjak kepalamu ke tanah dan menggosoknya, seperti token tertinggi yang kamu injak sekarang. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang meningkat. Apakah ini masih pagi? Menurutku ini sudah larut. Ayo berangkat. Setelah Lu Yun selesai berbicara dengan nada acuh tak acuh, dia tiba-tiba melesat ke depan dan tiba di depan Xiao Ce dalam sekejap, meraih bahu Xiao Ce dengan satu tangan. Pengadilan kematian. Xiao Ce sudah bereaksi, kekuatan abadi yang agung meraung, seluruh tubuhnya terbungkus energi putih bersih, dan angin bertiup kencang. Ledakan. Xiao Ce meninju, dan kekuatan abadi yang ganas meledak dalam sekejap, menghantam dada Lu Yun dengan sebuah pukulan. Ini hampir merupakan pukulan di mana Xiao Ce menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menunggu untuk menembus dada Lu Yun, memenggal kepalanya, dan kemudian membawa kepalanya ke kerajaan naga, menghancurkan istana Tianzan, dan membiarkan Lu Yun mati dengan damai. Disayangkan, ketika tinju Xiao Ce, yang telah memadatkan kekuatan abadi, mengenai dada Lu Yun, pemandangan yang dia harapkan tidak muncul. Lu Yun tampaknya adalah orang normal. Apa yang disebut kekuatan abadi bahkan tidak bisa menembus perisai pelindungnya, apalagi menyakitinya sama sekali.
Kamu bekerja sangat keras untuk menjadi murid yang abadi, tetapi pada akhirnya kamu mendapatkan kekuatan sampah seperti itu. Dibandingkan dengan ayahmu, Xiao Wuhai, kamu jauh tertinggal. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, Xiao Wuhai juga menyatukan lengan dari klan mayat ilahi, yang sangat kuat sehingga menyebabkan Lu Yun kehilangan niat pedang yang mengerikan, dan kemudian menghancurkan tubuhnya. Sebagai perbandingan, kekuatan Xiao Ce nampaknya jauh lebih lemah. Jadi bagaimana dia bisa mengancam Lu Yun? Xiao Ce pasti menyadari hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya luar biasa di matanya meledak. Bagaimana dia bisa mencoba yang terbaik untuk menyerang tetapi tidak berpengaruh sama sekali? Raja Tianyan bahkan tidak repot-repot menghindarinya. Lalu apa gunanya apa yang dia cari dengan susah payah? Jantung Xiao Ce berdebar kencang, dan firasat buruk menyelimuti seluruh tubuhnya, tapi ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Bukankah Yukawa Kota memberitahumu bahwa aku, Raja Tenzin, tidak berguna seperti yang kamu pikirkan? Saat berbicara, telapak tangan Lu Yun sudah berada di bahu Xiao Ce, dan dengan sejumput jarinya, energi agung tiba-tiba meledak dan meledak ke tubuh Xiao Ce. Saya melihat seluruh tubuh Xiao Ce bergetar hebat seolah-olah dia tersengat listrik, dan apa yang disebut kekuatan abadi di tubuhnya keluar seperti balon kempes. Itu seperti ular pucat kecil yang tak terhitung jumlahnya, berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari tubuh Xiao Ce. Mereka takut. Jadi bagaimana jika saya adalah murid yang abadi? Anda masih harus berlutut di depan saya, Raja Tianzhen. Celepuk. Saat Lu Yun selesai berbicara, tubuh Xiao Ce langsung melunak dan dia berlutut di depan Lu Yun tanpa ketegangan apapun.